Selamat siang Ibu Guru, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu koordinat kartesius dan juga koordinat kutub. Sebelumnya, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Abraham Komang Steven Rudolf Tindagi dari MM1, Angkatan 1. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Aisyah, absen 4 dari kelas 10 Multimedia 1. Sistem koordinat kartesius menggunakan garis bilangan real sebagai acuan. Dalam satu dimensi, garis bilangan meluas dari tak terhingga negatif sampai tak terhingga positif. Dengan mempertimbangkan titik langsung sebagai awal, panjang serta titik dapat diukur. Ini memberikan cara unik untuk mengidentifikasikan posisi titik telepon dengan satu nomor. Sedangkan koordinat kutub menggunakan sistem referensi perbedaan untuk menunjukkan suatu titik. Sistem koordinat kutub menggunakan sudut perlawanan arah jam dari arah sumbu X positif dan jarak garis lurus ke titik sebagai koordinatnya. Apa perbedaan koordinat kartesius dan juga kutub? Koordinat kartesius menggunakan garis bilangan sebagai sumbu dan dapat digunakan dalam 1, 2, atau 3 dimensi, sehingga memiliki kemampuan untuk mempresentasikan geometri linier, planar, dan juga solid. Sedangkan koordinat kutub menggunakan sudut dan panjang sebagai koordinatnya, dan ia hanya dapat merepresentasikan geometri linier dan juga planar. Meskipun dapat dikembangkan menjadi sistem koordinat silinder untuk mempresentasikan geometri padat. Kali ini saya akan menjelaskan contoh soal dari koordinat kartesius dan juga koordinat kutub. Diketahui koordinat kutub 6/3,60 derajat, maka koordinat kartesiusnya adalah penyelesaiannya sebagai berikut. R sama dengan 6/3, A sama dengan 60 derajat. X sama dengan R cos A sama dengan 6/3 kali cos 60 derajat sama dengan 6/3 kali 1/2 sama dengan 3/3. Y sama dengan R sin A sama dengan 6/3 kali sin 60 derajat sama dengan 6/3 kali 1/2 akar 3 sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan tentang materi hubungan kartesius dan kutub. Sebelum mengetahui konversi koordinat kutub dan koordinat kartesius maupun sebaliknya, dapat kita mengetahui dulu hubungan koordinat kartesius dan kutub. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa koordinat kartesius ditujukan pada titik P, X, Y, dan koordinat kutub P, R, cos, dan bisa ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Jadi, jika diketahui koordinat kartesius P, X, Y, maka koordinat kutub bisa ditentukan dengan rumus P akar X kuadrat tambah Y kuadrat akan Y per X. Dan R sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat tan sama dengan X per Y, sin sama dengan akan Y per X. Sedangkan untuk pengkonversi koordinat kutub ke dalam koordinat kartesius digunakan rumus X sama dengan R cos, Y sama dengan R sin. Jadi, jika diketahui koordinat kartesius P, R cos, maka koordinat kutubnya dapat dinyatakan dengan rumus P, R cos, R sin. Ada satu contoh soal untuk koordinat kartesius. Yang pertama, koordinat kartesius titik P 6,60 derajat adalah pembahasannya berikut ini. Koordinat kutub P 6,60 derajat diperoleh R sama dengan 6 cos sama dengan 60 derajat, maka X sama dengan R cos sama dengan 6 cos 60 derajat sama dengan 6 1/2 X sama dengan 3. Y sama dengan R sin sama dengan 6 sin 60 derajat dan sama dengan 6 1/2 akar 3, dan Y sama dengan 3 akar 3. Jadi koordinat kartesius pada titik P 6,60 derajat adalah 3,3
akar 3. Jadi jawabannya adalah C. Dan ada satu contoh soal untuk koordinat kutub. Yang pertama, diketahui koordinat kutub titik A 4,150 derajat. Jadi berapakah koordinat kartesiusnya? Pembahasannya sebagai berikut. Koordinat kutub A 4,150 derajat diperoleh R sama dengan 4 cos sama dengan 150 derajat. Maka X sama dengan R cos sama dengan 4 cos 150 derajat sama dengan 4 cos 180 derajat dikurang 30 derajat sama dengan 4 cos 30 derajat sama dengan 4 min 1/2 akar 3 X sama dengan min 2 akar 3. Nah sekarang Y-nya, Y sama dengan R sin sama dengan 4 sin 150 derajat sama dengan 4 sin 180 derajat dikurang 30 derajat sama dengan 4 sin 30 derajat dan sama dengan 4 1/2. Y sama dengan 2. Jadi koordinat kartesius dari titik A 4,150 derajat adalah min 2 akar 3 2. Jadi jawabannya adalah B. Saya akan menjelaskan identitas dari trigonometri. Identitas trigonometri adalah suatu relasi atau kalimat terbuka yang membuat fungsi-fungsi trigonometri dan yang bernilai benar untuk setiap penggantian variabel dengan konsta anggota dominan fungsinya. Dominan sering tidak dinyatakan secara eksplisit. Jika demikian, maka umumnya yang dimaksud adalah himpunan bilangan real. Namun, dalam trigonometri, identitas yang membuat fungsi tangens, ketangens, sekans, dan konsekans domain himpunan bilangan real ini sering menimbulkan masalah ketakinggaan. Karena itu, maka dalam hal tersebut, meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, maka syarat terjadinya fungsi tersebut merupakan syarat yang perlu diperhitungkan. Kali ini saya akan menjelaskan contoh soal dari identitas trigonometri. Pembuktian dilakukan dengan mengubah bentuk ruas kanan untuk disederhanakan dalam bentuk ruas kiri. Pilihan ini menuju ruas kiri karena bentuk ruas kiri lebih sederhana. Buktikanlah bahwa sekan 4Q kurang sekan 2Q sama dengan tan 2Q plus tan 2Q. Bukti alternatif 1 dari ruas kiri sekan 4Q kurang sekan 2Q sama dengan sekan 2Q dalam kurung sekan 2Q kurang 1 sama dengan sekan 2Q kali tan 2Q sama dengan 1 plus tan 2Q kali tan 2Q sama dengan tan 2Q plus tan 4Q sama dengan ruas kanan terbukti. Sekian dari penjelasan presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang tidak berkenan bagi ibu gurunya. Kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.